Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Para jamaah salat zuhur ya insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ajak bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah berikan nikmat kembali kepada kita, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tema selamat dari azab karena zikir. Zikir inilah yang sejak Nabi Adam diciptakan, kan di sana ada doa Rabbana zolamna anfusana, itu sudah dari diciptakan oleh Allah sampai dengan saat ini gitu. Zikir itulah ada sampai di bawah mati, menjelang ajal. Sesungguhnya kita takutkan adalah bagaimana ketika nanti Allah menjemput kita. Dijemputnya apakah kita bisa berzikir atau tidak. Ada beberapa kasus yang kita lihat kadang juga di medsos, di YouTube, dan bahkan cerita orang, dan bahkan kejadian di depan kita. 2 hari yang lalu kami kehilangan teman gitu ya, masih muda, seusianya 36 tahun ya, tenaga medis ya, dia berangkat dari rumah ngantar putranya, kemudian langsung ke tempat kerja. Dan di Bangju itulah kejadian kecelakaan dan langsung meninggal di saat itu pula. Jadi berangkat dari rumah sehat, belum sampai tempat kerja sudah dijemput oleh Allah, bahkan meninggal di tempat itu. Tapi kita atau teman-teman husnuzon karena dia berangkat bekerja membantu suami adalah satu pekerjaan yang mulia, karena dia juga tiap hari ngupeni pasien. Ada lagi kejadian bahwa yang mungkin juga menjadi contoh yang kurang baik. Maksudnya begini, sudah saatnya waktu maghrib, kemudian dalam ceritanya itu dia capek karena habis nguji sekian banyak mahasiswa. Kemudian istri dan anak-anaknya sudah mengajak duluan ke masjid. Pak, ke masjid gitu. Capek, istirahat dulu ya. Istirahat dulu, kemudian ngeteh sambil ya mungkin makan pisang lah, namanya juga capek. Leyeh-leyeh lah Pak ya. Maghrib tapi posisinya leyeh-leyeh sebentar, mungkin pikiran begitu. Sudah ada azan tapi dia capek. Apa yang terjadi begitu pulang, istri pulang dari masjid, ketiban lampu Pak, ketiban lampu rombyong, kemudian kena kepalanya, mati juga seketika. Sehingga belum sempat tadi ya gelo, istrinya gelo, anaknya gelo, kenapa tadi tidak mau tak ajak ke masjid ya. Ya wallahu alam tadi meninggal seperti apa. Jadi artinya yang namanya kejadian nyata dan tiba-tiba itu selalu ada gitu. Ya. Itu ya, kita yang masih diberikan kesempatan lah justru asalnya ada khawatir bagaimana nanti meninggalnya kita itu seperti apa. Untuk itu ada salah satu zikir yang memang kita bawa gitu ya, kita bawa terus dimanapun kita berada. Ada satu hadis Nabi dari Mu'adz bin Jabal, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adami amalan qad anjalahu min adza billah min dzikrillah. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang manusia yang lebih bisa menyelamatkannya dari azab Allah, yaitu melebihi zikir. Nah, jadi ternyata zikir inilah nanti kalau kita bisa merutinkan dimanapun kita berada, kecuali di kamar mandi begitu ya, memang tidak boleh, maka sebisa mungkin kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah di jalan, tadi kita naik kendaraan,
entah dengan sendirian dan sebagainya, adalah harapannya kita bisa berzikir ingat pada Allah sehingga ada diselamatkan dari siksa tadi. Nah, kemudian zikir ini adalah juga ibadah jiwa dan lisan. Kapan kita bisa lakukan di dalam jiwa atau dalam hati, atau kapan bisa kita ucapkan. Mungkin dalam keramaian kita tidak pas kalau zikirnya la ilaha illallah, tidak pas, tapi mungkin di hati gitu. Kita ucapkan Allah tapi di hati astagfirullah. Tapi kadang mungkin Bapak Ibu berada di masjid dengan sendirian, bisa kita lafalkan la ilaha illallah gitu. Astagfirullah. Itu ada tembus dalam lisan kita sampai tembus dalam jiwa kalbu kita, sehingga Allah nyatakan itu falkuruni alkurkum, zikirlah kepadaku Allah maka aku akan ingat kepadamu. Ini indah sekali kalimat ini di Al-Baqarah, falkuruni alkurkum. Jadi selama dimanapun kita berada, kalau kita bisa zikir, ternyata Allah akan bersama kita. Kemudian yaitu washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah, padaku Allah, wala takfurun, jangan kau mengingkari. Jadi ada dua, satu ingat kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah. Masih diberikan kemudahan untuk ingat kepada Allah, kan ada anugerah yang luar biasa. Dulu pas puasa kita mungkin sering lebih ingatnya karena puasa Pak, tapi begitu luar puasa itu sering juga tidak ingatnya. Ya, kadang dapat nikmat sampai lupa kok, makannya enak lupa, bismillah aja lupa, karena di depan kita tidak pernah kita bayangkan tadi wah enak banget nih baksonya, martabaknya, sampai lupa kita baca basmalah. Nah, itulah kelebihan-kelebihan kita kalau sudah sesering mungkin bisa zikir. Bahkan sampai dengan kita berharap kepada Allah itu ada yang mau bimbing atau tidak, itu sudah terbiasa mengelafalkan kalimat thayyibah itu ya. Karena memang juga disurvei di rumah sakit itu, dari 1.000 pasien yang bisa melafalkan zikir sampai dengan tiba saatnya tadi hanya 7% ini, hanya sekitar 70 ya yang bisa. Dan sama Pak, saya juga pelaku di rumah sakit yang sering juga menyaksikan, memang jarang, karena biasanya sudah koma dulu, sudah tidak sadar dulu, kan jarang gitu ya. Yang tadi kan yang diukur adalah dia sadar, kemudian bisa dibimbing la ilaha illallah gitu. Nah, kan hanya beberapa pasien, istrinya sudah tidak sadar gitu. Apalagi sekarang ini dari kesehatan ada yang namanya alat bantu ventilator. Sudah tidak sadar tetapi dibantu alat ya. Tetapi kita sebagai yang diberikan kesempatan dampingi ya, kita tetap melafalkan kalimat talqin, laqinu mautakum gitu. Karena di sana ada sebuah hadis, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu dengan bisa berzikir la ilaha illallah dakhala jannah, maka Allah akan masukkan surga. Inilah Bapak-Ibu sekalian, bagaimana begitu pentingnya zikir lisan, kemudian zikir hati ya. Ini yang harus kita coba kita olah sehingga bisa dimanapun kita itu diberikan kesempatan. Di ayat lain di sana Al-Ahzab 35 itu penggalan ayat itu ada az-zakirin wa zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau sesering kita nih menyebut kalimat Allah, saya sudah disediakan Pak ampunannya ya. Nah, ternyata ketika orang itu sering berzikir kepada Allah akan terhindar dari penyakit satu, ghibah, ngerasani gitu kan. Terhindar dari penyakit namimah atau adu domba ya. Terhindar dari perkataan yang sia-sia. Ya, itu kan berarti sesering mungkin akhirnya jadi ingat kepada Allah masuk adu domba kan begitu Pak. Nah, inilah keuntungan-keuntungan lain di samping kita diberikan ampunan Allah dan pahala besar, terjaga terhindar dari hal-hal yang tadi namimah atau yang sia-sia atau lalwo. Nah, Bapak sekalian, inilah maka Nabi memberikan bimbingan kepada salah satu sahabat tadi Mu'adz bin Jabal, itu bimbingan 2 sampai ini juga sering saya sampaikan di sini. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah hambamu ini untuk ingat kepadamu ya Allah. Kalau tidak kita minta kan bisa juga nanti tidak diberi, maka sesering mungkin kita mohon pada Allah.
A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan syukur padamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami padamu. Jadi sungguh indah sekali kalau hidup kita dihiasi dengan sesering mungkin berzikir kepada Allah, sehingga meh ngapusi rasid ya, mau nyebut Allah kok ngapusi kan gitu ya. Ini barang enak nih tapi haram, masa bismillah ya. Jadi harapan-harapan kita itu tetap terbimbing, terjaga dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingat kepada Allah. Endingnya adalah innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Saat kita itu bahagia ya bersama Allah, saat sedih ya kita bersama Allah kan gitu. Jadi dimanapun adalah harapannya ingat Allah. Ada beberapa contoh lagi ya, kita sesering mungkin bisa mendekati orang-orang yang hafal Quran misalkan. Itu kan sehari itu bisa sekian zikir itu ya, karena murojaahnya itu. Nah kita itu kan yang minim murojaah itu, tetapi bisa diganti dengan hal yang lain, misalnya subhanallah bihamdi, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Ketika kita loyo, ketika kita tidak berdaya, ternyata kalimat haupolah ini jika katanya itu adalah tanaman surga. Nah itu kan luar biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami juga mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa saya juga sering lupa itu. Maka dengan saya sampaikan ini, saya berharap kepada Allah memberikan bimbingan kepada saya dan juga kepada jamaah semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.